Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk piantun-piantun ingkang saged nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab. Dan itu yang melarang adalah Kapolresnya panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negaranya. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer bersagam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Sekarang saya tanya kepada sampean saya, apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Pak Alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang-larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang-larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah,
Saya itu saudara-saudara kalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut Anda. Membela bangsa itu harus tegas, harus tegas, jangan pelem-pelem melencang-melencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka, ini rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama kayak yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama, mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri-nya, turun dari TNI-nya. Ginamatan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur, lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo semenjak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racunnya tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono kok kiai ning Jawa Timur sing ambivalen ngadepi Ba'alwi ora wani. Wis ora usah dadi kiai meneh wae. Pantesan ning bojo pe ora wani lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak kue, biasanya yang kotor ngoten bojone mung siji ati wedian, gak waneh. Iku para sedulur, akidah ini hancur Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan Ki Imad, saya dengan Ki Imad dan para ulama, para kiai yang sadar akan itu semua, dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia, menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian, ada seorang doktrin oknum Habib. Saya bicara oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Gimana? Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah
kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengrusakan akidah yang segera harus diberesi, dan ini dari kalangan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi nih. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul betul. Poros cerek, poros setulus tepawat. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin wa afdalul makhluqat alal itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik. Malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat saudara. Sesat. Ini kadang-kadang yang jadi orang Madura main telan-telan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang ente kemaduraannya itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Mumet napa mboten? Gak apa-apa mumet. Wong aku nang kene gurung dipai maemnya mumet kok. Ki biasanya Gus Jami iki nek aku teko biasanya dikei maem, bar niki gak ana maem ngono. Kok aku jabur terus kayak kowe itu. Ini gak eman gak sayang marang kiyaine ki wong Jawa Timur ya. Ini sesat, dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah semua benar. Nek aku orang ngomong salah, Gusti Allah bentuning aku. Daripada aku dibentoni pada Gusti Allah, lebih baik aku gelut pada Kapolres pada Batan Rambil. Paham? Paham namanya? Lagi para sahabat subhanallah, ini sudah enggak benar. Kita semua tahu bahwasanya ada doktrin-doktrin daripada Ba'alwi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Ba'alwi itu suka gedabrus. Cuma pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar apa sadar? Melek-melek. Kupingnya bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Gini apa mboten? Lah iki para sedherek para sedulur sedherek, ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena ini harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Napa sebabnya? Sebab ini berbahaya bagi agama dan
bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Betul betul. Sanes kiainya. Lho nek kiai urusane ngaji kok. Gila mboten? Nyuwun sewu, kula ngritik Kapolres sampean. Ojo sakit hati, ojo loro-loro biasa nek yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gina apa mboten? Paham napa mboten? Ini sangat berbahaya. Sampean tahu semua tuh ada beberapa pidato daripada oknum Habib sing ora bener. Ngomong dikon apa? Katanya mbah saya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratun Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratun Nabawiyah Imam Ibnu Ishaq, Siratun Nabawiyah Imam Mubarakpuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau seumpama ada oknum Habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada orang Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Sesat niki Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mentalnya. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akidahnya. Betul betul. Kondisi di luar sedang tidak baik-baik saja. Kinamutan, nah, ini kok para syarek para sedulur sedaya. Ini sudah nggak benar. Syariat bisa hancur saudara, syariatnya. Napa sebabnya para syarek para sedulur sedaya mawon? Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Ba'alwi ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian ada yang ikut kepada Habib, ternyata kemudian orang itu meninggal. Begitu meninggal katanya Habibnya menyelipkan kertas di kepalanya, dikelipkan di kepalanya kertas. Tolong wahai Fulan bin Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabok, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sumpama masuk di sorga, tolong sampaikan surat saya kepada Mungkar Nakir dan kamu masuk sorga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau pembuatan? Merusak syariat atau pembuatan? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabok, teler, gak apa-apa, yang penting cinta Habib masuk surga. Ini adalah penyesatan saudara, syariat yang benar. Paham? Niki sing kepolisian nek uring-uringan mawon. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Itu pesan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut. ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Saya mohon nanti kepada aparat kepolisian lebih tegas lagi membela bangsa dan negara.
Kemudian kalau ada ba'alu yang tidak benar, mohon yang tegas sampean. Kita menghargai kepolisian. Persiapan keamanan ya. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.